A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fi darin amin. Ila anqal babul af'ali ay haza babul af. Jadi marfu'nya babu itu jadi khabar bagi mubtada mahdzuf, takdirnya haza. Bermula ini itu babul af'ali, bab menerangkan beberapa fi'il. Al-af'alu bermula beberapa fi'il, beberapa jamak kasih jim di bawahnya ya. Kode jamak itu salah satu ada 3. Apa rupanya salah samadin, berarti badal apa namanya, badal ba'di minal kul. Al-af'al mubtada salah khabar, madin jadi badal ba'd minal kul dari salah satu. Wa huwa bermula tarifnya fi'il madi, bermula madin atau tarif fi'il madi itu ma lafad. Ma isim apa ma itu? Ma isim mausul. Ma itu banyak, ada ma nafiyah, ma masdariyah, ada ma ta'ajibiyah, ma istifham ya. Dari sini kan ada ma syartiyah juga ada ya. Ini ma mausulah itu ma. Kalau saya sambil tatbik ya, itu ma lafad fi'il. Katanya kan berarti kalau itu apa, tanda apa itu kode buat apa, khobar. Katanya khobar erobnya apa, marfu. Nah sedangkan ma itu sukun, nah menandakan bahwa ma itu lafaz yang mabni. Si mausul itu bagian dari 6 isim yang mabni. Si mabni itu tetap dalam satu keadaan, rofa, nasob, jer, ya sukun aja, karena dia bukan lafaz yang mufrad, tidak berubah. Karena mabni walaupun khobar ya ma sukun, mabni ala sukun fi ma'ali rof in khobarun ya. Itu ma fi'il. Itu ma fi'il dalai menunjukkan dia ma ala hadasin, atas kejadian, atas suatu kejadian maudho yang telah lewat dia hadas, wan qadha dan telah selesai, wan qadha dan telah selesai dia hadas. Madhab telah lewat dia hadas, wan qadha dan telah selesai, udah nggak terjadi lagi gitu. Suatu kejadian telah lampau, tidak sedang berlangsung. Wa alamatuhu, walaupun nanti ada dalam kalau kita ngaji balaghah ya madi, tapi maknanya mudhari ada juga. Walamatuhu dan bermula tandanya madi. Samping kita udah tahu kemarin dalam bab apa tuh isim ya. Fal ismu wal fil yurafu iqad wasini wasaufa wa taitan, itu sakinah. Ada 4 tanda fiil. Nah sekarang tanda secara khusus ya. Tanda secara khusus bagi fiil madi itu ayak bala. Dan bermula tandanya fi'il madi untuk membedakan fi'il madi, amr dan mudhari ya. Fi'il madi itu cirinya, bedanya dari fi'il madi dan amr
maaf, dari fi'il mudhari dan amar itu ayak bala wa nerima dia madi ta'at ta'nisi pada tak tanis, tak yang menunjukkan perempuan pada fa'ilnya, menunjukkan fa'il itu perempuan, baik perempuan secara hakiki atau lafzi, akan ada majazi nanti. As-sakinah tak dia, tak tanis yang mati, berobat. Kalau ada tak tanis mutaharika, tak tanis apa? Bedanya kalau tak tanis sakinah adanya pada fiil, kalau tak tanis al mutaharika adanya pada kalimat isim. Hatimatu, tolhatu, madrasatun, itu tak tanis ada pada kalimat isim ini berharokat. Kalau tak tanis sakinah hanya ada pada fiil madhi. Nahu doroba umpama lafadz doroba itu bisa kemasukan tak tanis sakinah. Kalau doroba fa'ilnya muzakkar, doroba zaidun atau zaidun doroba. Nah kalau dimaksudkan fa'ilnya mu'annas, fil madhi dikasih tanda taknis. Kalau ya fil madhi tak tanis sakinah, kalau fil mudhari ta mudharaah, dorobat hindun atau hindun dorobat, mukul dia si hindun. Kalau fil mudhari untuk menunjukkan fa'il mu'annas pakai tadribu hindun atau hindun tadribu, karena itu udah lewat fa'il. Karena di antara hukum fa'il disesuaikan dengan fi'ilnya dari segi taknis tazkirnya ya. Dan arti kalau fa'il mu'annas di fi'il dikasih tanda taknis. Kalau fil madhi tak tanis sakinah dan dorobat hindun. Kalau fil mudhari pakai tak mudharaah tadribu hindun. Bandingannya doroba zaidun yadribu zaidun pakai tak karena fa'ilnya zakar. Kalau fa'ilnya mu'annas kasih tak tanis sakinah. Wa mudhari'un, dan yang kedua fi'il mudhari. Tariknya mudhari apa? Wa huwa, dan bermula mudhari itu ma fi'il sama dia. Kalau kita ngerobnya terma boleh ismul mausul, boleh ismun mausulun, boleh ma ismul mausul paling mausulatun boleh, gitu banyak cara ngerobnya. Ma ismun mausul dalai menunjukkan enter mabni ala sukun fi mali in khobarun, jadi khobar dia. Dalai menunjukkan dia menunjukkan ala hadasin atas kejadian, suatu hadas kejadian ya. Yakbalu yang nerima dia hadas, atau boleh ke boleh ya. Yang nerima dia fi'il itu maksudnya itu fi'il ya. Jadi itu isim mausul termasuk bagian dari isim mubham. Mubham itu yang disebutkan tidak jelas, sesuatu kan nggak jelas tuh. Sesuatu itu bisa masuk apa aja. Tapi karena di sini lagi bahasan fi'il, ya di sini maksudnya fi'il gitu ya. Itu fi'il langsung gitu lebih jelas ya. Yang menunjukkan dia fi'il itu ala hadasin atas kejadian, yakbalu nerima dia apa tadi maksudnya nerima dia fi'il langsung gitu lebih jelas secara makna. Tapi kalau secara tarkib kembali ke ya sebagai aid, domir kembali kepada si mausul. Menerima dia al hala pada zaman sekarang, pada zaman sekarang, wal istiqbali, dan zaman akan datang. Fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Tadi doroba bandingan ya. Karena kalau mandi tadi fi'il yang menunjukkan kejadian yang sudah lewat dan telah selesai kejadian itu. Doroba Zaidun, tadi Zaid mukul gitu. Kalau ngaji telah mukul si Zaid, sekarang udah enggak gitu kan.
menghabarkan kejadian berupa pemukulan Zaid tadi udah terjadi, udah nggak wan kodo, udah nggak terjadi lagi. Tapi kalau kita menghabarkan Zaid lagi mukulin, Zaid lagi berbuat, maka ya dribu Zaidun, lagi mukul Zaid gitu. Atau ya dribu Zaidun, karena jangan ancam orang gitu ya, mungkin dia diapain kali, mau mukul seseorang, nah, itu berarti nanti biasa dikasih tanda huruf, disebutnya huruf taswib ya, huruf menunjukkan makna akan terjadi, kayak saya dribu Zaidun, bakal mukul si Zaid gitu ya. Jadi walaupun nggak pakai sin bisa aja ya dribu Zaidun, ntar pakai apa, godan gitu ya, mau mukul Zaid godan pada siapa, atau ya dribu Zaidun Amron, godan mau mukul Zaid pada si Amr besok gitu. Berarti kalau kita mau menghabarkan suatu kejadian yang sedang terjadi pakai fi'il mudhari, atau akan terjadi juga pakai fi'il mudhari. Nanti buat bedain sedang atau akan itu bisa dikasih huruf istiqbal namanya ya, huruf yang mengandung makna akan terjadi, saya dribu atau sofayat dribu. Nanti yang dikatakan karena fi'il mudhari bisa masukkan sin dan bisa masukkan saufa yang mengandung makna akan. Bedanya kalau sin itu akan datangnya tidak terlalu lama ya dari mutakalim ucap, tapi kalau saufa terjadinya itu lebih lama ketimbang yang ada sinnya, kayaknya dah sayankihu kidam gitu, sayankihu kidamun, kidam bakal nikah, fatawalada fasayula, apa tuh, fasayuladu, maka akan fasaufa, apa, bukan yuladu, ya dilahirkan ya, ya bisa fayuladu, diberikan anak ya, atau fayatawaladu, tapi bukan kita yang beranak, bininya tapi tetap mendapatkan anak, yaitu bukan berarti beranak ya, majaz kalau disebutin. Kalau sor perempuan ya fatatawallad, maka dia akan melahirkan secara hakiki. Tapi kalau yang laki umpamanya fayatawalladu, itu majaz. Fasaufa ya, sayankihu kidamun fasaufa yatawala ya, Abu Sa'id Muhammad fasaufa tawaladat zaujatuhu, begitu ya kan. Bandingan dimasukkan sin dengan saufa itu, kalau yang saufa lebih lama kejadiannya dibanding yang masukkan sin. Jadi memberitakan sesuatu yang kejadiannya masih lama banget dipakai saufa. Kalau yang belum terjadi tapi akan terjadi tidak terlalu lama pakai sin gitu. Walamatuhu, dan bermula tandanya mudhari itu yakbalu, bisa nerima mudhari, langsung mudhari aja ya, asina pada sin, wasaufa dan saufa, nahu walam dan lam ya. Ciri fi'il mudhari bisa masukkan sin, saufa dan lam amil jazm. Nahu yadribu, mukul dia, supaya kalam mukul dia sampai Zaid atau seorang. Takulu, mengucap kamu fihi dalam lafaz yadribu, artinya kan cirinya bisa masukkan sin, saufa dan lam. Saya dribu, bakal mukul dia si Zaid, wa saufa yadribu, dan akan, kalau boleh saya dribu akan mukul, saufa bakal, supaya kalau saufa lebih lama lagi, bakal mukul dia Zaid, walam yadrib, dan tidak mukul
Tadi yadribu adalah menjadi sukun jazm, dan tidak mukul dia Zaid. Wa amrun, itu jadi fi'il mudhari. Tadi apa tarifnya? Madalla ala hadasin yakbalul hal wal sibal, suatu fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang bisa menerima zaman hal atau zaman pada kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dan cirinya fi'il mudhari itu apa? Bisa kemasukan atau menerima huruf sin, saufa dan lam. Nggak ada tuh sin, saufa, lam tidak bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il itu tanda untuk membedakan mudhari dan dua saudaranya. Dua saudara berarti golongan fi'il kan, yaitu madi dan mudhari, madi dan amr. Masukkan huruf istiqbal, sin dan saufa tadi itu ya, dalam salah satu daripada huruf nafi, huruf jazm ya, ambil jazm. Jadi jazm timpalannya nasab gitu. Jadi bisa masukkan ambil nasab dan ambil jazm itu hanya fi'il mudhari, Wa amru, dan ketiga fi'il amr. Wow, tarifnya amr itu apa? Wa bermula amrun itu ma fi'il dala yang menunjukkan dia ma ala hadasin atas suatu kejadian fil mustaqbali dalam zaman yang akan datang. Fil mustaqbali dalam zaman yang akan datang. Wa alamatuhu, karena apa? Kalau doroba telah mukul si Zaid, yadribu akan nah idrib apa? Kan ini lagi memberitakan perbuatan mukul, idrib, pukulah. Kita nyuruh Zaid, Zaid idrib, amron, pukul amr. Udah mukul belum tuh? Belum ya. Maka itu kalau tinjau dari mutakalim, lafaz idrib hal ya, ditinjau daripada makmur yang diperintah istiqbal, karena belum ada pukulan, belum ada perbuatan kan pukulah ya kan, belum terjadi itu ya, mukulnya ntar kan, bila mana sudah dilakukan oleh orang yang diperintah. Maka dikatakan madala ala hadasin fil mustaq, fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian di masa yang akan datang. Karena di saat mutakalim ngomong idrib, belum terjadi itu kejadian, itu belum terjadi, pemukulan belum terjadi. Itu maksudnya madala ala hadasin fil mustaq. Terus ciri khusus buat fil amr apa? Wa alamatuhu, bermula tandanya fil amr itu ayak bala, bahwa nerima dia fil amr ya al muannasatil mukhatabati, pada ya muannasah mukhatab, dia yang menunjukkan arti perempuan yang diajak bicara. Ya apa contoh ada itu kayak idribi, pukullah kamu, maksudnya nyuruh merintah perempuan untuk perempuan satu diperintah buat mukul. Bedanya idrib, hei ya Zaid idrib, hei Zaid pukullah kamu, ya Zaid idrib kufaron, pukul orang-orang kafir ya. Kalau nyuruhnya Hindu, ya Hindu idribi gitu ya, pukullah kamu, benar ya, tadi sama munafikon gitu ya, tuh kafiron, tuh lison maling ya Hindu idribi lison, pukullah kamu lison pada si maling. Nah, kalau nyuruh perempuan dipakainya, maka pengaji masyarakat itu kalau gitu dia sholawat ya, itu kita pakai panjang, itu kalau tahu maksudnya, tahu faedah ya-nya, bisa jadi murtad kan. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Berarti yang disuruh lagi perempuan kalau panjang.
Berarti seakan-akan menisbatkan Allah kepada perempuan, walaupun Allah bukan laki bukan perempuan, tapi lafaz Allah itu nggak boleh dihukumi muannas ya. Tidak boleh menghukumi lafaz-lafaz yang berkaitan dengan Allah muannas, baik domirnya atau kayak Allahu khaliqun dibuat khaliqatun, ada tanisnya dia, itu nggak boleh. Kalau tahu maksud daripada ya muannas sama khotabah juru perempuan, itu ada unsur ihana. Ihana itu pas kita pelecehan ya, menghinakan Allah, menghukumi lafaz Allah atau Allah dihukumi perempuan, itu waktu ngaji Munsharif itu bisa murtad gitu. Karena mengucap sesuatu yang mengarah kepada menghinakan Allah, merendahkan Allah. Jangan sampai kita baca sholawat, sholli dia dipanjangin. Allahumma Rabbi ya Rabbi sholli ala ya Rabbi sholli ala, itu panjang deh, itu nggak boleh. Bahkan pernah ngeliat ini apa kaligrafi cakep, tapi solinya pakai ya, itu mungkin yang pintar nulis saya belum ngerti maksud daripada vila apa, bedain antara yang ada yang mengganya ya. Kalau sallallahu ala Muhammad itu sholat, ianya gantian dari wawu, salah sholawat. Emang ada itu ada ya, ada alif, itu bukannya alif lain nah. Tapi kalau fil amrnya nggak boleh kita pakai ya, kayak misalnya Allahumma pasti sholli bukan sholat gitu ya. Dan di saat kita tulis Allahumma sholli jangan pakai ya. Tadi kalau kita tahu maksudnya bahwa yaitu muannas sama khotobah, berarti kita kan nyuruh Allah doa kepada Allah kan ya, untuk memberikan sholawat rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita tahu maksud daripada ya itu untuk muannas, berarti kita menghukumi Allah muannas, dan itu ada unsur ihana atau ngaji bisa nyebabin murtad. Kayak kita ngucap ada ucapan kalau tahu, tapi kalau nggak tahu maksudnya sih ya, kalau nggak menghendaki yang dimaksud enggak, kayak sengaja iya kan kita baca iya panjang nggak, iya karena budua iya karena stain panjang dia, itu di bab itu di insyaallah dikasih ada dia. Kalau kita baca iya kak nggak panjang, iya karena abudu wa iya karena, nah itu iya kan maknanya do sames ya. Apa do sames? Sinar matahari. Jadi iyak tuh ya, iyak. Maka di sana mungkin ada orang nyebut apa dewa iyak. Penyembah matahari. Itu ya itu do sames. Kita tahu iyak itu ya. Dosa mas kita sengaja ucapin, itu bisa murtad. Karena kan artinya apa? Kalau iya karena butuh hanya kepada engkau kami tapi kalau iya apa berarti? Kepada sinar matahari kami ya kan jadi rusak maknanya. Dia tahu maknanya aja sengaja ucapin, itu murtad. Coba gara-gara nggak pakai alif doang. Sama mak ya Robi Soli gara-gara ada ya doang, tambahan ya aja itu bisa murtad kalau dia tahu arti daripada tambahan ya itu sengaja. Nah kalau nggak sengaja sih nggak murtad ya, cuma ya salah aja. Kalau tahu harusnya soli dibaca panjang ya nambah huruf, dia tahu tuh nambahin ya dosa. Tapi kalau tahu artinya, tahu maksudnya bisa jadi murtad. Nah idrik pukul olehmu. Itu menunjukkan dia bil amar, menunjukkan ala tolab atas makna menuntut. Nuntut itu nyuruh gitu ya. Tolab. Nah tolab ini bisa apa namanya? Amar, bisa merintah, bisa juga doa. Jadi bukan bola al amri, nggak semata-mata menunjukkan perintah. Karena kalau kita menuntut pada Allah, namanya merintah apa? Sombong kalau kita merintah Allah. Maka doa.
Kalau tolab dari derajat yang rendah ke yang tinggi itu namanya doa. Kalau pada dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau pada sesama, ya kita nih nyuruh teman itu hanya iltimas ya. Jadi kalau Allah merintah menuntut kepada hambanya itu amr. Kalau kita menuntut Allah, mohon pada Allah itu doa. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami, datangkan kepada kami. Itu kan fil amr tuh. Fil amr. Nah, maksudnya tolak pada Allah, menuntut pada Allah itu namanya doa. Kalau kita Allah merintah pada kita terus sholat, puasa, zakat dan lainnya itu amr, ya. Amr, perintah. Sama apa tadi? Kalau kita nyuruh pada orang sederajat namanya apa? Bahasa Arabnya itu iltimas. Iltimas. Nyuruh apa tuh? Nyuruh ya. Nyuruh ya. Ada memohon, doa, ada merintah, ada nyuruh teman gitu. Kalau merintah teman kurang kayak apa? Sosokan gitu. Nyuruh atau minta tolong kali bahasanya. Kita beda dia. Sama-sama tolak. Jadi tolak itu bisa apa? Tolak bisa amrun, bisa duaun, bisa iltimas. Dari atas, maksudnya dari yang derajat tinggi yang terendah namanya doa. Sebaliknya dari derajat rendah ke atas namanya apa? Doa. Sesama derajat apa? Iltimas. Kita nyuruh atau mau saya bisa juga apa? Tolong gitu, mohon. Ya. Kalau udah belajar apa nih? Syarat dihafalin tuh tarif-tarif tadi. Al-madi wa madalla ala hadasin maudowan kodo modore madalla ala hadasin yakbalul halawal istiqbal. Al-amru wa madalla ala hadasin bil mustaqbal. Terus gitu deh ya. Wa yadulu ala ya tolak bentar yang alamat itu kayak keselang anaknya langsung aja dari itu madalla ala hadasin mustaqbal wa yadulu ala tolak langsung gitu aja ya. Wa yadulu ala tolak atau bisa juga ya dulu itu atopnya ke ayak bala enak saja deh, maaf ya enaknya buat singkatnya amr madalla ala hadasin fil mustaqbal baru alamatnya dua ya atopnya ke alamat aja. Nah kalau ditanya apa alamatnya fil madi secara khusus walamatu ayak bala taat tanisa sakin atau yak balu taat nisaki ayak bala udah ya. Kalau mendorong alamatnya apa? Ayak bala asina apa tadi? Benar ya? Asina wa saufa wa wala. Kalau fil amr kirinya alamatnya apa tadi? Ayak bala ya al muannasatil mukhatabati wa yadulu ala tolak. Kirinya ini menunjukkan mana nuntut. Tadi bisa merintah, bisa doa, bisa nyuruh gitu deh. Bisa amr, bisa doa, bisa iltimas tolak itu. Nah, contoh dari tiga fi'il itu nahu doroba wa yadribu wadrib. Doroba telah mukul dia Zaid, yaitu pemeran utama dalam nahu ya. Karena apa kok Zaid mulu? Karena supaya tafaulan. Apa? Zada yazidu zaidan, apa itu zada? Bertambah zaidan wa ziyadatan ya. Disuruh jahit supaya ilmu kita nambah terus gitu. Sering menyebut jahit. Nah itu contoh fi'il madi telah mukul berarti dia Zaid wa yadribu dan akan mukul berarti kan akan belum terjadi dia atau bakal mukul ya Zaid wadrib dan pukullah oleh
Kalau perempuan wadribi. Al awalu bermula yang pertama mana? Lafaz doroba itu misalun contoh lil madi bagi fiil madi. Wasani dan bermula yang kedua yadribu itu misalun itu misalun lil mudhari itu lil mudhari contoh bagi fiil mudhari. Wasalisu dan bermula yang ketiga yakni idrib itu lil amri contoh bagi fiil amr. Nah sekarang hukum masing-masing dari tiga fiil itu. Jadi ketiga fiil dari tiga fiil ini ya kan madi, mudhari, amr. Ini yang mu'rab hanya mudhari gitu ya. Dari tiga fiil yang mu'rab hanya mudhari. Berarti madi dan amr hukumnya mabni itu tidak berubah akhirnya sebab masukan amil ya. Kalau mudhari mu'rab berarti berubah akhirnya sebab kemasukan amil yang berbeda. Nah ini dalam fi'il madi ada khilaf ulama nahwu ya. Madi itu ini indal musonib mabni fathah abadan, tapi ada ulama nahwu lainnya mengatakan mabninya tergantung ketemu apa di akhirnya dan tidak ketemu. Fal madi maka bermafil madi itu maftuhul akhiri di fathah huruf akhirnya di fathah huruf akhirnya abadan dalam selama masuk ala zurfiyah abadan dalam selamanya. Ya ini bermaksud musonib seson haji ya. Jadi ini kan ungkapan dari Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah kalau yang di matanya itu siapa? Syekh Muhammad bin Daud As-Son Haji. Nah, ini Ahmad Zaini Dahlan. Ada semua langsung Ahmad Zaini Dahlan. Ada Ahmad bin Zaini Dahlan. Lebih masyhur Ahmad Zaini Dahlan langsung disebut gitu aja ya. Bermaksud nusoni Syekh Son Haji anau pada sungguhnya madi itu mabniun dimabnikan al fatih atas fathah lafzon dalam lafaznya nahu doroba. Lafaz itu apa suara faktanya memang fathah doroba atau takdirot atau fathah dalam kira-kiranya. Lafaznya mangga fathah cuma takdirnya fathah. Karena apa kok fathahnya tidak terucap? Lita'azuri karena sulit. Lita'azuri karena sulit berharokat. Itu kalau akhir berupa alif ya, alif layyinah. Nahu roma lafaz roma aso umpama gitu ya. Wako. Oh di mana fiil akhirnya fiil madi akhir berupa alif bengkok ya. Tapi ada juga alif lempeng goza. Nah kalau goza asal waw gozawa. Kalau yang bengkok asal ya romaya jadi roma ya. Asoya. Nah itu fathahnya muqaddar lita'azur. Apa lita'azur? Sulit selamanya namanya alif tidak bisa berharokat. Alif beda sama hamzah ya. Kalau hamzah maka kalau alif kadang harokat kadang kagak namanya hamzah wasol, bukan alif wa. Alhamdu itu hamzah wasol bukan alif, walaupun ada yang nyebut alif lam. Kalau alif selamanya tidak bisa nyandang harokat maka disebut ta'azur, kesulitan alif untuk berharokat. Nahu roma wa yuqaddaru dan ditakdirkan dikira-kira fihi dalam lafaz roma itu dalam fi'il madi oleh al-fathu fathah aidon salah. Dan wa yuqaddaru dan dikira-kira fihi dalam fi'il madi oleh al-fathu fathah aidon juga iza tasola apabila bersambung bihi dengan madi oleh domiru rof'in mutaharikin domir rofa domir maharofa yang berharokat. Ini mulai dari fi'il madi bertemu nun jamaniswa sampai akhirnya. Ayat tasrif
Doroba dah. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Itu terus sampai bawah bertemu domir apa mutahar. Ayo, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu. Itu semua sukun ya. Maka tapi itu fathah muqaddar. Dorobna, berarti dorobana. Ingat ya, fathahnya muqaddar. Kira-kira domir maharofa yang berharokat. Kalau bertemu domir rofa yang berharokat kayak doroba, ya enggak sukun ya. Fathahnya itu tidak lafzon. Mana tadi? Nahu dorobna. Jadi apa tadi? Dari mana? Fi'il madi bertemu dengan nun jama niswa. Apalagi? Mukhotob atau mukhotoba. Itu pun dengan atau mutakalim ya. Domir ta'il mutakalim atau domir mutakalim wahda atau mutakalim nah itu semuanya fathahnya muqaddar ya. Alasan ntar panjang alasan nanti ya. Dorobtu, dorobna ya, salah satu contoh. Kalau semuanya tadi itu dari dorobat, dorobata, dorobna terus ke bawah, itu contoh fi'il mudhari yang bertemu domir rafa mutahari. Wa yakunu, dan ada oleh zuhurul fathi, zahirnya fathah itu mutaziron, menjadi sulit. Itu mutaziron yang sulit gitu ya. Itu mutaziron yang sulit. Coba kita mengapa tuh mutaziron? Khobar kok mutaziron? Kenapa? Itu kenal itu khobar. Kok fathah? Jadi enggak dibaca fathahnya karena apa khobar? Wa yakunu zuhurul fathi muta'aziron. Wa yakunu apanya? Khobarnya? Khobar? Yakunu ya kana dan tasrif kan beramal ya. Ya yakunu atau boleh. Ya kalau lihat suku yakunu khobarnya yakunu enggak apa-apa gitu ya. Khobarnya yakunu. Nah, karena apa kok fi'il Muhammadi bertemu domir rofa berharokat itu dikira-kira, ini alasannya panjang ya. Maka rohata itu dibaca fathah jadi mafuli ajli. Karohata tawali arba'in, karena di karohah itu kan tidak disukai ya, atau bencinya dah boleh. Karena tidak disukainya berturut-turut 4 huruf gitu ya. Karena tidak disukainya berturut-turut 4 huruf. Karena tidak disukainya berturut-turut 4 huruf mutaharikatin yang berharokat. Mutaharikatin yang berharokat. Fima, nah berarti nih, maknya boleh untuk tandai di atas tuh. Dalam 2 kalimat gitu ya. Fima dalam 2 kalimat, langsung mana murutnya aja. Fima dalam apa-apa, tapi maksudnya 2 kalimat fi'il dan fa'il ya. Fima dalam 2 kalimat, huwa yang bermula ma itu kal kalimatil wahidah, seperti kalimat yang satu. Kan dorobtu itu kalau dibaca dorobatu, coba dah. Itu kan dorob fi'il tu fa'il kan 2 kalimat ya. Kalau umpama nggak disukun dorobatu, itu seperti lafaz dorob apa? Kan isim atau dorobatun, orang-orang yang mukul ya, jamak taksir kayak fasakotun, kafarotun ya. Berarti umpama dorib di jamak taksirkan fa'alat tuh bisa aja dorobatun. Nah itu mah isim nggak apa-apa ya. Ya kalau isim 4 huruf berapa semua nggak apa-apa.
Tapi kalau dua kalimat yang seperti satu kalimat itu harus dipisah. Kalau dorobatu ini kayak satu kalimat gitu ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu ada dua kalimat fi'il dan fa'il, maka akhir fi'il itu disukun. Kan katanya fathah selamanya, ya fathahnya dikira-kira gitu ya. Karena tidak disukainya berturut-turut 4 huruf mutaharikatin yang berharokat fima dalam dua kalimat. Wa yang bermula ma, dia dua kalimat itu kal kalimatil wahidati, seperti kalimat yang satu. Wa yuqaddaru, dan dikira-kira fihi dalam fil madi oleh al-fatu fatah aidon juga ijata sholah apabila bersambung bihi dengan madi oleh wawu domiri, wawu domir, wawu jamak ya, wawu domir wawu domir jamak, menunjukkan banyak bagi laki-laki. Nah, dorobu mukul mereka, doroba dorobu, doroba mukul satu zaid, doroba panjang mukul dua laki-laki, ya dorobu mukul mereka laki-laki atau zaid atau kaum. Karena apa kok kalau bertemu wawu domir di doma patahnya muqaddar, li anal wawa, karena sesungguhnya wawu domir, karena sesungguhnya wawu domir itu yunasibuha, memantet menyesuaikan, yunasibuha sesuai padanya wawu oleh domanya huruf, sesuai atau pantas boleh, cocok juga boleh. Yunasibuha sesuai padanya wawu oleh domanya huruf qoblaha sebelumnya wawu yang tetap sabata. Mak mausul, di mana mausul ada silanya berupa dorob, menyimpan lafaz sabata yang tetap sebelumnya wawu. Fadomatul munasabati, maka bermula domah penyesuaian gitu ya, gitu. Maka bermula domah penyesuaian, domah menyesuaikan ada wawu setelahnya. Itu tamna'u, mencegah dia domatul munasabah, mencegah dia domah min juhuril fathi, dari johirnya fathah. Fayuqalu, maka dikatakan al-i'rabnya ya, lafaz dorobu mabniun, yaitu di lafaz dorobu itu i'rabnya dorobu mabniun, dimabnikan ala fathin, atas fathah muqaddarin, yang dikira-kira. Karena apa dikira-kira? Mana mencegah min zuhurihi, dari zohirnya, dari tampaknya fathin, oleh istighol mahali, sibuknya tempat, biharokatil munasabati, dengan harokat penyesuaian. Dan harokat penyesuaian. Jadi fi'il madi hukum aslinya ini menurut musonib ya, menurut musonib dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, selamanya fi'il madi di fathah, ada fathah muqaddar zohir labzon ya, ada muqaddar. Berarti yang muqaddar itu ada dua kemungkinan ya, karena bertemu domir mutaharik seperti dorob tuh, dorobna, dan teman-teman itu dorobna, dorobtuma, dorobtum ya, atau bertemu wawu jamak. Kalau bertemu domir mutaharik, fathahnya ditakdirkan apa alasannya tadi? Panjang, karohata tawali arba'in mutaharikatin fima huwa kal kalimatil wahid. Kan kalau di harokatin orang Arab kesuka tuh ya, ada 4 huruf berturut-turut berharokat yang padahal dia itu 2 kalimat seperti satu kali, maka dipisah dengan sukun. Dorob fi'il, tunya
Kalau doroba tuh kayak isim gitu ya, kayak satu kalimat. Kalau yang bertemu wawu jama ditakdirkan karena menyesuaikan wawu. Wawu sesuainya huruf sebelumnya do. Kalau doroba gak enak ya. Doroba dorobu karena munasabah dengan wawu sukun adalah doma. Nah, apa alasannya? Karena apa? Sebelum wawu jama itu fathahnya muqaddar. Karena sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Banyak sibuk dengan huruf harokat yang menyesuaikan dengan wawu setelah dia. Coba Jaki baca dikit aja, asal buat biasa doang ya. Tertanya dikasih gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Ai haza Ini bab menerangkan bermula ini itu bab menerangkan tentang fa'il. Jangan fa'il, Af'al. af'al atau fi'il kalau fa'il nanti belum sampai. Terus Al-falu salah satu amin aja. satun madin. Bermula Ini beberapa fi'il. Ada 3. Coba kasih tanda biar tahu kodenya. Itu kasih kok di atasnya. Itu salah satu ada 3. Apa ya? Kalau kok tanda apa Jaki? Khobar, maka dibaca rofa. Terus Wahwa sebutin tadi mamin. ayo madin. Nah nih perhatiin, coba masih ingat nggak tuh Anda pernah jelasin kan salah satu madin jadi badal dari salah sabadal ikut pada mubdal minhu dari segi i'rabnya kan gitu ya. Salah satu rofa maka madin juga madin rofa bukan rofa, cuma salah satu alamat rofanya zohir, madin alamat atau labzon ya. Kalau madin alamat rofanya muqaddar, berarti mau nggak mau madin itu ya rofa karena mubdal minhunya lepas salah rofa. Kor kasroh, nah berarti kasrohnya bukan kasroh coba aslinya apa situ? Madin asluhu madiyun. Madi bukan kosono bukan. Madiyun kata. Nah kita udah tahu kemarin dalam bab i'rab doma ada pada hurufnya berat. Doma pada ya pada waw itu karena berarti apain? Disukun. Di mana di akhir kalimat wawu dan ya berharokat doma atau kasroh maka disukun lisikol ya. Kan madiyun. Ya-nya disukun jadi apa? Tanwin. Sekarang kita kembali ke tarif tanwin udah dari awal. Bahwa tanwin tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhirah lafzon ton. Tanwin itu nun sukun di akhir kalimat secara lafaz bukan tulisan. Kita tetap ucapin tanwinnya mah ya. Kan madiyun. Ya jadi sukun jadi apa madin. Nah, ada kaidah lagi di mana ada wawu ya sukun bertemu huruf sahih yang sukun. Maka wawu ya itu dibuang ngalah ya. Kayak kul kan ada ukul kan ya. Kul mau dibuang kul ya gitu. Madin ya sukun nun sukun yang ngalah madin gitu. Madin, nah ini jadi madin nih. Tapi tulisannya nun sukun pakai tanwin ya. Maka tanwin yang tadi ada di huruf ya, karena ya-nya dibuang, pindah ke mana tanwinnya? Itu huruf dot itu, ke huruf yang ada. Maka dia madin, jeri juga madin juga ya. Nah, kan bukan kasroh ikrom. Errornya madoma muqaddar di atas ya yang dibu. Itu elal gitu.
karena madin badal kan salah satu rofa, kok madin kasroh, itu kasrohnya bukan erornya madiun kodar. Coba lagi dikit, wahwa madalla ala hadasin mudho. oh jangan biasa aja mado wan kodo. Coba lihatin dulu, wahwa dan bermula dia madi madalla ala itu ma fiil. itu ma fiil. Jadi kan ma itu isim mausul ya, mubham, apa aja bisa masuk situ karena ini bab fiil langsung kita sebut itu ma fiil gitu ya. Madalla itu Fiil dala ala hadasin dala yang menunjukkan atas hadasin. itu dala ya, apa kalau kita kasih tanda kema ya, atas menunjukkan dia ma ala hadasin atas ada kejadian aja ya. Kejadian mati yang telah lalu. Mado kan tadi ya. Mado yamdi terhadap madin itu ada fahuwa madin al madin yang telah lalu. Wan apa di wan todo dan telah lalu dan telah selesai dia ma fiil itu ya. Wa alamatuhu dan Coba kasih tanda, kasih mim di situ mubtada. Wa alamatu ini. Wa alamatu dan bermula. Tandanya mana? Balik ke mana tuh? Kembali ke mati. Iya. An yukbala. Biasa aja, majul ayak bala. Bahwa apa tadi? Nerima ya. Kobul, jadi kalau kobil tuh apa arti kobil tuh? Saya terima. Iya. Ya balik kan dari sama lagi jiwa sama ini sama lah, nerima juga artinya. Ya terus nerima dia mati. Jangan tani. Maf'ul kan? Maf'ul nasab berarti taat ta'nisi. Harus sampai tab gitu ya. Taat ta'nisi menerima dia mati pada tak ta'nis. As-sakinata yang jangan sakinah mawaddah warahmah, bukan lain ya. Kalau sakinah mawaddah itu kapnya apa enggak ada alifnya ya, sakinah. Kalau ini kan sakinah beda tuh. Kalau sakinah yang mati. Kalau sakinah yang tentram beda tuh ya. Jangan semoga menjadi keluarga yang sakinah, yang mati. Kalau sakinah tenang, kalau sakinah yang mati. Nahu doroba takulu Ngucap doroba. Siapa yang ngucap? Ngucap kamu. Yakulu yakulani yakuluna takulu takulani yakuluna anta takulu, berarti itu buat khotob. Ini dalam film dalam doroba tadi, dalam doroba ya. Apa yang kamu ucapkan? Jangan dorob tuh, tak tanis sakinah, nyontoin tak tanis mati, berarti doroba gitu ya. Jadi tak tanis ada yang mutaharika berharokat, Fatimatu tadi itu madrosatun tuh tak tanis berharokat. Tapi kalau tak tanis bedanya, kalau tak tanis berharokat di isim, kalau yang sakinah ada di fi'il. Dalam awal tuh yang apa namanya, kalimatnya ada kalimat isim, fi'il dan ya, al jamak dari fi'lun nih. Apa tuh fi'lun? Al fi'lu buat inget-ingetin kalimatun dalam makna
zamanin. Kalau tadi dalam letakkannya dalam kekuatan awalnya buat ingat-ingat tarik ya. Jadi apa jamak dari fi'lun al-fi'lu. Fi'lu kalimat menunjukkan makna dalam sendiri. Jadi edoroba itu sendiri punya arti mukul gitu ya. Bedanya kalau sama isim zaitun, baitun punya arti rumah. Apa bedanya? Kalau di isim itu nggak ada zaman madi, hal atau isim. Tapi kalau bedanya sama fi'il berbarengan dengan zamannya punya ada arti kayak doroba telah mukul, ya ribu sedang atau akan mau mukul. Jadi kalau isim nggak ada istilah telah, sedang, akan ya. Nah, kalau huruf apa huruf? Ini buat ingat-ingat mudah. Tadi kalau isim kan kalimat tunggal dalam makna finafsia walam tak, jadi walam tak tarin di zamanin, ada di syarat nggak ada zamannya gitu ya, tidak beserta dengan zaman. Kalau huruf apa? Madalla ala makna fi beriha, lafaz menunjukkan mana pada lainnya. Kalau sendiri nggak punya huruf nggak punya arti aja nih. Kan huruf jar kan mbak ya, di antara huruf jar itu kan mbak umumnya. Bi apa artinya? Belum bisa diartiin. Karena dia belum punya arti kaidah. Min, ila, an, ala itu semua kalau sendiri aja belum bisa dikata dari. Elam belum bisa dikata bagi. Karena emin bisa artinya dari, bisa artinya karena, bisa artinya mulai dari, itu tergantung syakul kalamnya ya. Hebat kalau kita banyak kita arti itu dengan, belum tentu mbak bisa dengan, bisa sebab, bisa di dalam gitu ya. Bahkan ada mbak nggak punya arti kalau zaidah, tapi itu nggak masuk dalam huruf jar. Ya kalau dicampur digabung di kolamin gitu ya, nah, baru ntar dia punya arti namanya bab isti'anah gitu ya, menggunakan pen. Kata tuh di kolamin, aku nulis dengan menggunakan pen. Baru bab artinya itu lil isti'anah, itu maksudnya huruf itu tidak punya arti kecuali digabung dengan kalimat lain. Kalimat darat al mana fi ghairi menunjukkan mana pada lainnya dia. Kalau digabung maksudnya, kalau sendiri juga punya. Itu untuk bandingan kalimat yang ada 3 ya. Kalau ditanya kalimat ada berapa? Apa aja? Isim, fi'il, harf. Nah, tadi tarifnya dilihat, buka aja kita berada tuh di awal-awal ya. Sekarang fi'il, af'al jamak dari fi'il ini ada 3. Fi'il apa aja? Madin, mudhari'un, dan amr. Kalau madi artinya setelah lampau. Mudhari, ini kalau diartiin sedang apa namanya? Sedang terjadi atau akan terjadi. Maka tarifnya itu ya, kalau apa kita terus buat gampang ingetin ya. Kan majalah ala ada sih madowan Allah biar dulu gila tunjukkan terdalil ya. Yang mudhari apa? Madalah ala ada hasil yakbalul ala wal istiqalah.
berbanding dari kamu ingat ya. Lama apa? Madala ala hadasin fil kata ya. Ini kamu bikin contoh. Apa contoh sini dorong? Dorobat. Boleh kan? Ini apa? Ya. Sedang atau akan mukul. Kalau ini apa? Apa artinya? Mukul. Kita masing-masing punya ciri. Pukulan. Saat ngomong pukulan betul belum tuh? Maka menunjukkan kejadian, tapi ya waktu yang akan datang. Pukulan berarti pukulan belum. Entar kalau sudah dilakukan oleh yang diperintah. Nah, masing-masing punya alamat. Alamat itu apa sih? Kalau kita itu kan fi'il ya, kita bikin ruang masdar aja. Alamat itu qabulu ta'id bisa nerima dari dorong bisa jadi dorong. Nah berarti ya perlu nyetak tani sakinah kalau fa'il itu muannas. Dorobat hin jannat ya, dorobat zai. Atau sedikit kita dengar komat so komat as-sholat salat komat ya, karena berasal dari komat as-sholat. Kalau salat muannas kan mana nih? Jadi bedanya kalau ini tani sakinah, ini tani siapa namanya? Mutahari. Itu mutahari karena berharokat ya. Ini sukun maka tani sakinah. Ini tanis mutaharika. Sesuai komat fi'il madinya ada tani sakinah karena fa'ilnya ada tanda tanis, ada tanis mutaharika. Kalau di fi'il mudhari nanti di bab fa'il aja deh ya. Tidaknya kita tahu kalau fi'il madi, kalau fi'il ada tanisnya pasti madi, gitu ya, pasti fi'il madi. Qomat as-sholatu, qolaat as-samsu. Nah kalau muannasnya bukan hakiki nggak wajib, boleh qolaat as-samsu boleh. Tapi kita pakai tak karena samsu itu muannas majazi, nanti di bab fa'il adanya. Nah kalau betul di sini ada situ ada 4 tanda. Ketiga ya, apa di situ? Qabulu. Pertama apa? Sin. Qabulu sin. Sal. Ini alamat kalau dari sana ya. Alamatnya qabulu sin, sal dan
contoh gampang aja ya. Ya dari ini sendiri ya, saya dari sofa ya sin, namanya sin tanfis atau sin istiqbal. Tadinya jadi itu bisa zaman al-istiqbal ya, bisa hal sekarang, istiqbal akan datang. Tapi kalau sudah ada huruf sin dan sofa, ini nggak bisa lagi diambil sedang, akan, bakal gitu ya. Bedanya yang masukkan sin dan sofa, bedanya kalau sofa ini akan lebih lama lagi terjadinya ya. Nah, kalau alamat dan apa alamatnya apa? Qawlu menerima apa? Yahir apa contohnya dia? Contohnya yang mana sama foto yang menunjukkan satu perempuan diajak ngomong, diajak bicara. Tasrif idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Itu arti tasrif pada belum sampai bang, belum sampai tasrif nunggu nanti ada ifila, ifilu, ifili, ifil. Berbuatlah kamu satu laki-laki, ifila ada alifnya, berbuatlah kamu berdua laki-laki, ifilu apa? Berbuatlah kalian laki-laki banyak. Nah, untuk satu perempuan, ifili itu berbuatlah kamu satu perempuan. Dua sama yang mujakan tadi, ifila jamannya ifilna, idribna. Ya, apalagi di situ kamu apa ya dulu ala bila atau ala toh karena di sininya udah ada pakai masdar, kita buat masdar di sini bila atau ala bila ala pun ala. Ini tadi tahu pada apa? Jadi tadi kalau ada disebut amrun. Ini minal a'la, ditolak minal a'la ya. Minal a'la ilal had. Ini saya sebut amrun. Ya, Allah mereka sholat ya. Baik, ada di akun dan bila ada apalagi satu lagi ya dimasukin minal mutasawiyah ini
perintah kata yang kita cari sendiri. Maksudnya tolak ini menuntut, kalau bisa amar menuntut dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas kita mau Allah, maksudnya apa? Tidak makan doa. Nah, kalau kita menuntut kepada sama, itu orang yang sama derajatnya, namanya iltimas. Itu sih kebiasaan tadi ya. Kalau fi'il madi kirinya bisa ada pasukan kata sakinah, mudhari bisa ada sin, sofa atau pasukan lam. Salah satu lam itu ya semua jazm, semua nasab itu hanya pada fi'il mudhari. Fi'il amr dua kirinya, bisa menerima fi'il amr coba dan juga bisa menunjukkan atas yang menunjukkan makna perintah. Itu tadi sih ya, misalnya kemarin itu jadi kemarin itu tadi madi hukumnya fal madi atau akhiri abadan. Alhamdulillah ala fat nah, fathahnya sini ada yang apa? Adwar. Itu mau tanya-tanya. Doroba ya, doroba lainnya. Ada doroba mutahari, ada yang enggak. Kemudian ada yang karena ta'azur, dan sikol ya. Apa ada itu? Sikol ada ya? Sikol ada. Sikol kayak rumah ya. Emang ta'azur aja, ta'azur ya. Ada ta'azur. Ya. Berapa kali? Dua guys. Ini ada yang istilahnya karoha.
Ya, maksudnya Yamani itu fathah selamanya, menal fathati abadan gitu ya. Tapi ini hilang, ini indah musonif waman tabi'ah. Abjad maklum terucap doa fathah ya. Ada yang fathah bitakdiron, ada alasan karena ta'azur. Apa ta'azur? Sulit. Jadi bila mana ada berbalik, di mana alif selamanya tidak bisa berharokat, kan sulit lagi diharokatin. Roma, Goza, ya, Aso. Jadi sini di alif ini ada kira-kira ada fathah gitu. Ini alif nih, Goza. Kita kira-kira ada fathah di sini. Kenapa nggak ditampakkan? Ya ta'azur. Selamanya alif tidak bisa berharokat, sehingga kalau fi'il akhirnya alif, fathahnya kita takdirkan. Bayangin aja ada fathah gitu kan, karena nggak akan bisa dikasih fathah zahir. Nah ini alasan pada saat bertemu domir rubah muta'arif, tasrifnya kita doroba tasrifnya doroba dorobu dorobata. Nah dorobna terus ya dorob tuma dorob tuma dorobuna dorob tuh. Jadi dorob dari hunna dorobna terus ke bawah itu disebut bertemu domir rubah muta'arif. Itu alasannya apa? Bertemu domir muta'arif di sukun atau ditakdirkan di karohati tawali arba'in mutaharikatin fi mahwa kalimatul niatnya tidak disukainya berturut-turut 4 huruf berharokat dalam tadi 2 kali. Ini kan dor fi'il itu fa'il, tapi seperti satu gitu. Kalau tadi bandingannya ya di pasakotun di isim nggak apa-apa isim mah, karena satu kalimat dorobatun nggak berharokat nih ya nggak apa-apa karena itu satu kalimat gitu. Tapi kalau dorobatu di patah semua sedangkan itu 2 kalimat, nah kalau dibikin harokat semua itu sama ini ntar. Nah untuk membedakan bahwa dia ada 2 kalimat fi'il dan fa'il, dua fi'il itu fa'il, maka akhir fi'il madi disukun. Jadi kalau model kafir ta'zur idza kana akhirku alifan. Kalau yang kedua idza kana ijatasala bihi dhamir mutahar dikun ya. Kalau musawwir lawi ijatasala bihi wawul jam. Kalau melengkapi itu, dia tadi takdir ada 3 alasan, bisa ta'azur, bisa karoha, bisa limunasabatil wa. Nah, adapun lengkapnya di kitab itu masuk ringkasan aja ya. Jadi salah ini kita ta'azur alasan apa? Ida kan akhiru alifan. Kalau karoha ida kana ijatasola bihi dhamir raf'in mutahar dikun ya kan. Kalau yang
Munasabatul wawi ijatasola bihi dhamirul wawi, itu kan wawu do al wawu gitu. Al wawu ijatasola bihi al wawu. Terus bahasa kita apa tadi? Ijatasola bihi ya dhamir apa? Wawu dhamir atau al wawu itu kasih al pengganti mudhof ilaih. Nah berarti berbeda dengan pendapat musonib Syekh Mazharidah Syekh Son Haji ya. Ada ulama berpendapat fi'il madi bisa mabni fathah, bisa mabni apa lagi? Bisa mabni sukun, bisa mabni doma. Berarti kalau fathah ada fathah zahir, ada fathah muqaddar gitu ya. Nah kalau mabni sukun tadi bila bertemu beberapa matahari. Mabni doma bila bertemu wawu jam. Nah maka cara ngerobnya beda tuh. Kalau menurut ulama yang mengatakan fi'il madhi ada 3 kemabniannya. Kayak doroba fi'lun madin mabniun ala fathatin zahira. Nah alasannya apa? Ya ada mitisolihi bidomir rofin mutaharikin wawil jam'i itu cara ngerobnya ya. Nah yang dorob tuh lebih gampang, lebih singkat. Dorob tuh fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomi rofin mutahar bikin. Yang dorobu fi'lun mudhari'un mabniun ala domi litisolihi biwawil jam'i. Kalau ikutin kitab ini cara ngerob lebih apa tuh? Lebih panjang cara ngerobnya ya. Dorobtu fi'lun madin mabniun ala sukun mana min zurihi itu karohatu tawali arba'in mutaharikatin fi mahwa kal kalimatil wahidah itu. Atau tadi dorobtu fi'lun madin mabniun ala sukun li karohati juga. Li karohati tawali arba'in mutaharikatin fi mahwa kal kalimatil wahidah. Kalau yang dorobu ngikutin kitab ini, ngikutin Son Haji ya. Doro fil madin mabniun ala domin ala fathatin muqaddarin. Asal apa? Li munasabatil wawi itu cukup ya. Li munasabatil atau mana amin zuhurihi istighol mahal bi harakatil munasabah itu. Tapi kalau yang mabni doma lebih gampang. Litisolihi biwawil jam'i maka mabni doma dia. Nah kalau ngikutin zahirnya lafaz lebih gampang kita ngikutin pendapat yang mengatakan fil madi 3 mabninya, mabni fathah, mabni sukun, mabni doma. Ngerobnya juga lebih gampang. Nah, itu ada di kitab apa yang ini yakin ngaji tafsirul Quran yakin. Ini ada sini masih enak kitab ini ya. Di sini terangin. Wa'lam annahum ikhtalafu fima bunia alaihil madi ya, ala aqwalin gitu. Bahwa bahwasanya ulama nahwu itu berbeda pendapat dalam kemabnian fil madi gitu ya. Ala aqwalin ada beberapa pendapat. Minhum man qala innahu mabniun al fathi halata tajarrudi min domi rofi al tahrik wala domi fima usida ilal wawi wala sukun ija usida ilal domir marfu. Itu lebih gampang ya. Terus awal fathi jami'al ahwal wa huwa ma jahwa ilahil musannif gitu ya. Yakni Ibnu Hisam awal fathi awas sukun wa mazhab ilahil. Begini maaf. Tapi itu pendapat. Jadi musannif dalam kitab ini ikuti pendapatnya Ibnu Hisam gitu ya. Nah, musannif sendiri pendapatnya itu mabni al-fathi wa sukun. Tapi itu beliau dalam kitab Sarhis Suzur ya. Jadi kalau dalam kitab ini beliau mengatakan Ibnu Hisam, kalau dalam kitab apa namanya
As-suzur itu beliau pendapatnya fi'il madhi itu ada mabni sukun, ada mabni fathah. Gitu. Berarti yang dorobu tetap fathah muqaddaro. Tapi kalau yang dorob tuh yang mabni sukun gitu. Jadi musannif sendiri ada dua pendapat ya. Dalam kitab ini mabni fathah abadan, dalam syarh suzur beliau pendapatnya mabni sukun dan mabni fathah. Jika ada orang ngerok mengatakan fi'il madhi mabni apa? Mabni fathah. Kalau tidak bertemu dhamir mutahharik, tidak bertemu wawu gitu ya. Mabni sukun kalau bertemu dhamir mutahharik, mabni dhamma kalau bertemu wawu ya, itu nggak salah. Memang ada pendapat seperti itu. Cara itu tadi nggak sulit ya. Tapi untuk mengetahui fi'il madhi ya itu tadi awalnya nggak ada huruf mudhara'a ya bandingannya ya, dan tidak menunjukkan makna tolak, nggak ada makna perintah. Ada huruf mabniannya tadi bisa fathah, bisa sukun, bisa dhamma. Wallahu a'lam bishawab. Rizqil mawarzuqni. Ya buat gampang error di kitab error juga nih berkaitan dengan ini ya. Terada tuh. Kan saya mana error di sini yang dibaca kemarin? Roma Zaidani, coba aja tuh. Roma Zaidani Amron, ini sama berkaitan nama fi'il madhi nih ya. Sama 5 kemarin sampai sini. Santai ya. Mbak Sofi baca Eropnya halaman 5 ya. Az-Zaidani Amran wa iqaluhu an taqula Roma fi'lun madin mabniun ala fathih muqaddaratin fi akhirih muni'at. Nah, jangan munia. Mana'a min zuhurihi ta'adzuri. Ada kan deh. Mana'a min zuhurihi ta'adzuri fa'ilnya mana'a. Li'annahu fi'lun madin muqtarrun akhir. Wa lam yattasil bil akhirihi syai'un. Iya. Lam yattasil bil akhirihi syai'un. Az-Zaidani. Ya, tinggal ngikutin soalnya tuh. Jadi minta ditakdirkan akhirnya karena tajud bila mana berupa fi'il mutalak itu akhirnya berupa alif gitu ya. Karena kalau dia berupa waw dan ya bakal diganti alif juga. Pada dasarnya enggak, alif itu enggak ada. Alif itu ganti dari waw dan ya. Gozawa jadi goza, Romai jadi ro. Zaidani fa'iluhu marfu'un wa 'alamatu rafihi alifun. Niyabatan anil dhammati li'annahu musanna wa nunu iwadun anil tanwini ismu mufrad. Amran maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Wa jumlatu minal fi'li wal fa' wa jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi la mahalla laha min al-i'rabi bi annaha jumlatun ibtida'iyyah. Tambahan ya, lebih jelas lagi. Roma. Irobnya seperti itu. Maklum deh. Zaidani fa'il, dibaca rofa, rofa ya alif karena isim tasni. Isim tasnya rofanya dengan alif, nasobnya nasob dan jernya ya. Dorob tu az-Zaidaini, maror tu biz-Zaidaini, gosal tu al-Yadaini. Kenapa disebut niyabah doma? Karena aslinya rofa alamat dom, maka niyabah ani doma gitu ya.
Dan nun itu gajinya dari tan. Karena apa? Zaidun, asalkan zaidun. Karena zaiduna berarti tadinya ada tanwin, sekarang nggak ada, diganti dengan nun gitu. Tadinya doma, sekarang alif karena berupa isim tasniah. Namun sebagai maf'ul, dimana maf'ul selalu mansub. Maka amron, fathah. Rofanya amrun, jadinya apa? Kalau rofa kan amrun, ja'a amrun, marotu bi amrin. Bagi dam goza zaiduna. Perhatiin harokatnya ya. Dan sama semua dan roboh angka kula. Madin. Madin. Ala Qaddarin min zuhu nah, ya kalau ini boleh ya Rob, kalau nggak pakai mana langsung litajur nggak apa-apa, litazuri boleh gitu ya, tapi nggak pakai mana mizurihi. Kalau ini mana berarti lebih jelas, mencegah dari zohir yang fathah oleh ata'az. Terus li'annahu mu'talul wa alamatu jelas niyabat karena menjadi ganti nyabatan dan nahu. Nah itu sifatnya jam'u, bukan jama' sifatnya mudzakkari. Asali salim. Wah, mutada lagi. Minal fi'li wa fa'ilihi la mahala laha minal mi'rawi Jumlatun itu jumlah itu belum pelajarin ya, cuma tambahan. Yang penting, jadi nggak ada jumlah, ada jumlah yang punya mahal, ada yang tidak punya mahal. Itu ada namanya kitab Irobul Jumal nanti. Itu sudah bahwa itu nggak ada mahal apa-apa. Jadi ya, Gozafil Madi, Fathah, Muqaddar, karena apa? Karena akhirnya berupa huruf karena huruf elat alif itu nggak boleh berharok, nggak diharokatin, ta'azur, sulit. Zaidun fa'il, rofal, rofanya dong. Karena waw ya, karena jama muzakkar salim. Tadi kan azaidani alif kan isim tasniyah. Azaiduna kan sama-sama rofa. Sekarang waw ya karena jama muzakkar Hadisan yabani doma karena asalnya rofa itu dom, maka selain doma dianggap naibah, pengganti. Nah nunnya yang tadi zaidun ada tanwin, sekarang nunnya berubah jadi tanwin, berubah jadi nun. Bila mana zaidun yang mufrad dipindah ke lafaz muannas musanna ataupun jama, maka nun itu sebagai pengganti dari tanwin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma warzuqni